Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki informasi yang mengejutkan. Sebenarnya mengejutkan. Karena apa? Sebelumnya Ki Imad dengan beberapa kawan-kawannya yang membuat tesis perkara nasab ini dulu 6 atau 7 tahun yang lalu itu sudah ada ustadz-ustadz salafi yang memberikan statement mengenai apakah nasab para habaib ini benar-benar tersampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada pernyataan-pernyataan seperti ini atau statement-statement mengenai nasab-nasab ini? Kalau mereka sampai kepada Rasulullah, di dalam diri mereka ada zat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini perlu dipertanggungjawabkan secara lebih dalam. Karena apa? Ini apabila benar tersampai kepada Rasulullah, wajib kita untuk menghormati mereka dan mencintainya. Mencintai dalam tahap wajar saja, ya apabila mereka salah, ya salah. Apabila mereka menyimpang, ya menyimpang. Bahkan tidak berhenti di situ, teman-teman. Ada beberapa dari habaib ini yang beraliran marga as-segaf kalau tidak salah, dia malah menjadi pendeta. Ada juga habaib yang jadi Syiah. Jadi mereka ini beragam. Dan ketika kita melihat fenomena ini, beriringan juga statement dari para habaib ini bahwa mengikuti Al-Quran itu pasti sesat apabila tidak mengikuti habaib. Ini adalah statement sesat. Terus yang kedua, kaki habaib yang bermaksiat, yang narkoba, yang mabuk-mabukan, yang berjudi dan lain sebagainya, itu lebih mulia daripada kepala kiai yang alim. Ini juga pernyataan yang sesat. Banyak kesesatannya, teman-teman. Dan di sini, kenapa bisa keluar pernyataan sesat seperti ini? Kalau benar di dalam diri mereka ada zatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak mencontoh kepada Sayyidah Fatimah? Kenapa tidak mencontoh kepada Sayyidina Husain dan Hasan? Hasan dan Husain selama hidupnya tidak ada riwayat kalau mereka ini menjadi cucu Rasulullah yang dianak emaskan gitu. Mentang-mentang cucu Rasulullah, semua orang ngelap-ngelap berkah kepada Hasan Husain. Nah, ini perihal ngelap berkah juga akan saya bahas di sesi video yang lain. Kita di sini fokus kepada pernyataan Ustadz Riyad Bajri. Beliau sebelum ada Kiai Imad, sebelum ada Kiai Nur Ihya, sebelum ada Profesor Dr. Menachem Ali, Ustadz Riyad 6 atau 7 tahun yang lalu sudah memberikan statement yang tegas kalau nasab para habaib ini terputus kepada Rasulullah SAW melalui penelitian kitab-kitab nasab tentunya. Belum dari segi DNA. Kalau dari segi DNA ini sudah diungkapkan atau dipaparkan oleh Ustadz Firanda Andirja, di mana kita ketahui kedua ustadz ini adalah bermanhaj salaf atau yang dikenal sebagai Wahabi lah begitu. Tapi mereka sebelum Kiai Aswaja atau NU memberikan statement ini mengenai nasab ini, mereka sudah duluan. Apa kata Ustadz Firanda? Dari beberapa habaib yang telah dites DNA-nya bukan DNA Arab, melainkan DNA Persia. Pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan, kalau orang keturunan Nabi harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari Habib-Habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon. Ya, kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada Habib, ya, ada seorang Habib dan ada selain Habib, sama-sama alim, maka yang Habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para Habib-Habib Wahabi. Dalam buku saya Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para Habib-Habib Wahabi menasihati Habib-Habib Sufi agar meninggalkan bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Habib Sufi, ada Habib Wahabi, ada Habib apa? Syiah. Antum ikut yang mana? Mulai kapan keturunan Rasulullah berubah DNA jadi Persia? Allahu Akbar. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar, saya ingin kalian menyimak pernyataan dari Ustadz Riyad Bajri mengenai nasab para habaib yang ada di
dunia ini. Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul SAW, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul SAW, ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah nih orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya. Iya nggak? Saya difahami nggak? Oke? Dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul SAW. Dikarenakan tidak ada perkataan ulama jarah wa ta'dil tentang si fulan ini, Ali Al-Muhajir. Apakah dia jujur, akidahnya baik atau tidak, sehingga kita terima kabarnya, riwayatnya. Orang yang tidak ada perkataannya, tidak ada kabarnya di dalam kitab jarah wa ta'dil, maka kita katakan orang ini majhul. Yang majhul demikian, kabarnya tertolak, maaf. Ini agama, bukan sembarang orang bisa mengaku-ngaku. Maka dari situ kita katakan sanadnya munqati', terputus. Itu satu sisi dari nasab, dari sanad. Tapi katakanlah kita oke, turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So what? Terus kenapa? Mau bagusan terus jadi benar aja yang kau lakukan? Salah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ketika salah keliru disalahkan oleh para sahabat ketika berontak khuruj. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai berkata mereka kalau bukan karena takut dikatakan orang tidak pantas, niscaya aku akan jenggut rambutmu dan seret kau kembali ke dalam Madinah agar kau tidak berontak dari Yazid. Salah kan? Dibilang salah. Ini emang cucunya beneran. Salah, bertentangan dengan ajaran Rasul. Salah, maaf, with all due respect, dengan segala hormat, salah. Kalaupun turunan Rasul, salah. Kalaupun istri Rasul, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah. Dan dia menyesalinya dan dia bertaubat darinya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ini sekarang cucunya yang nggak tahu benar apa enggak nih cucunya. Terus menyeru-nyeru kepada amalan-amalan yang sama sekali Rasul nggak pernah ngajarin begitu. Bahkan menyeru kepada kesyirikan, pengagungan diri, pengagungan kuburan. Aduh, itu sih turunan siapa juga kita salahin. Kami sampaikan hal ini bukan karena benci kepada sesama muslim. Justru kami cinta hidayah kepada sesama muslim. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5, juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman?